Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Anpe Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat kue yang identik dengan hari raya, yaitu kue nastar. Dan yang akan saya bikin kali ini adalah nastar klasik original, sehat tanpa gula. Nah, cocok ya buat teman-teman yang sedang diet gula. Dan gimana caranya bikin nastar yang lembut, renyah dengan tampilan glowing seperti ini? Tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Anpe Kitchen. Terima kasih. Pertama, siapkan 500 gram terigu protein rendah dan 100 gram susu bubuk. Kemudian bahan ini kita ayak dulu. Sekarang siapkan 300 gram margarin. Di sini saya menggunakan 1,5 bungkus margarin kemasan dan 4 butir kuning telur. Tuang margarin ke dalam wadah. Kemudian aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Dan teman-teman bisa menggunakan yang pisau spiral seperti ini. Kita aduk sebentar saja. Lalu masukkan 4 butir kuning telur. Aduk lagi. Tidak perlu lama, yang penting telur dan margarinnya tercampur dengan baik. Setelah adonan menjadi lembut seperti ini, kita bisa matikan mixernya. Kemudian masukkan bahan terigu dan susu secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan selanjutnya akan saya aduk menggunakan tangan. Jadi di sini tidak diuleni ya, hanya kita aduk-aduk sampai adonannya terasa kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya kita siapkan loyang, olesi dengan sedikit margarin. Dan siapkan 150 gram selai nanas. Usahakan selai nanasnya yang padat ya, jangan encer. Lalu ambil sedikit adonan. Pipihkan tapi jangan terlalu tipis. Isi dengan sedikit selai nanas di bagian tengahnya. Tutup kembali dan bentuk menjadi bulatan. Dan untuk isian nanasnya ini jangan terlalu banyak supaya mudah dibentuk bulatan dan tidak mudah retak. Jadi gunakan sendok kecil dan langsung kita taruh di tengah adonan. Nah, saat membentuk bulatan, sambil kita putar-putar, kita cek. Jika ada yang retak, kita bisa cubit-cubit saja sedikit. Jadi kalau adonannya kalis, akan mudah untuk direkatkan kembali.
Dan untuk menghasilkan nastar yang cantik, kuncinya adalah takaran bahan harus pas dan isian selai nanasnya juga harus padat. Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri selai nanas yang padat, berserat, tidak encer. Dan caranya ada di video saya sebelumnya, yang linknya ada di atas sini ya. Dan untuk resep ini, takaran bahannya sudah pas dan akan menghasilkan adonan yang kalis dan mudah dibentuk seperti ini. Nah, kalau adonannya sudah siap untuk dipanggang, sekarang panaskan oven terlebih dahulu. Lalu nastarnya kita oven di suhu 150 derajat Celcius, menggunakan api atas dan bawah selama 20 menit pertama, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Yang penting suhunya jangan terlalu panas. Kalau sudah, kita keluarkan dari oven. Siapkan bahan untuk olesan, 2 butir kuning telur, dan 1 sendok teh madu. Kita kocok lepas. Lalu olesi kue nastarnya dengan bahan olesan. Dan saat melakukan olesan ini, pastikan suhu nastarnya sudah turun ya. Jadi setelah keluar dari oven, kita biarkan sampai suhunya turun, supaya saat diolesi, bahan olesannya tidak langsung kering dan tidak retak-retak. Selanjutnya kita oven lagi di suhu yang masih sama, 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 10 menit saja. Kalau sudah, selanjutnya keluarkan dari oven. Kemudian kita diamkan supaya suhunya turun dulu. Lalu kita lakukan pengolesan kedua supaya hasilnya lebih glowing dan warnanya cerah sempurna. Untuk pengolesannya bebas ya. Tapi di sini saya lebih suka mengoles ke semua permukaan, jadi nanti glowingnya sampai ke semua sisi. Selanjutnya kita panggang lagi di suhu yang masih sama, 150 derajat Celcius, menggunakan api atas dan bawah selama 10 menit. Dan kalau teman-teman ingin menambahkan topping keju, kita bisa terapkan di pengolesan kedua. Nah, sekarang nastarnya sudah matang semua. Dan ini dia nastar klasik original dengan tampilan glowing sempurna, cantik, renyah, lumer di mulut, dan manisnya hanya ada di tengah, jadi tidak enak. Dan tentunya sehat karena bisa sedikit mengurangi kadar gula. Nah, demikian resep kali ini. Selamat mencoba. Dan sampai ketemu lagi di video resep selanjutnya.